Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasbiqul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasbiqul su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin fil awwalin wal akhirin wa ba'd. Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa tanggal 30, besok tanggal 1 cicilan kabeh asup. Betul Mas? Si Mas gak punya cicilan? Keren. Siapa yang punya cicilan angkat tangan? Saya tanggal 1 masuk wifi, cicilan mobil, nanti BPJS, air, listrik kabeh asup. Sekarang bergembira. Sekarang bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita sekarang ketemunya bersenang-senang dahulu, besok susah dikit ya. Besok kita pikirin gimana cara bayarnya. Yang punya utang 4 juta, 5 juta isukan. Siap. Om, sehat Om. Aduh, si Om Hud nih di belakang aja. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sampai Allah kasih kita waktu panjang untuk ketemu di majelis taklim. Kombinasi semuanya nih yang saya buat ashabul duhur nih, nggak boleh ada yang meninggal nih. Soalnya ashabul duhur meninggal nggak ada suara lagi nanti. Ya. Adam mau meninggal nggak? Nggak apa-apa Adam Bartok masih bisa ada gantinya. Ini ashabul duhur yang nggak meninggal nih bahaya. Ya. Anak yang maut jam siap. Adam udah siap. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, diberikan nikmat sama Allah. Bagi yang merasakan nikmat, ini suatu nikmat bisa ketemu berkumpul di majelis taklim yang mulia, ya, di pinggir jalan, ya, dan disertai oleh iringan musik bergembira menghibur kita dengan lantunan-lantun qasidah, yang mana qasidah itu banyak faedahnya. Dan qasidah itu kita memuji Nabi Muhammad dan memuji Allah juga. Ya. Jadi pinggir jalan itu aneka ragam, ada yang qasidah, ada yang bawa motor, ada yang bawa bogohan, ada yang mabok, campur ya. Tapi alhamdulillah di sini istiqomah, baru 25 tahun di sini. Majelis taklim. Hah? 25 tahun ada? Tuh, hampir. Si Adam dari nggak punya tasbih sampai punya tasbih gede. Ya, alhamdulillah. Ini tadinya warna cedeng, mainnya mulai terang, warna kuning. Ya pakai pasang angin ini dulu, itu nggak nempel. Dulu mau dipegangin, sekarang di atas sudah. Alhamdulillah. Berkah daripada majelis taklim kita, panjang umur, kita silaturahim yang tadi nggak tahu. Akhirnya kenal, ya. Alhamdulillah di sini banyak kesan dan pesan di majelis kombinasi. Karena setiap acara di mana kalau ada yang tanya, Bib itu namanya kombinasi bener? Tuh kombinasi. Ada yang menyebut Bib itu majelis komplikasi, cengkel komplikasi, yoi. Kombinasi lain komplikasi kering, komplikasi mah. Kombinasi, lihat dong benderanya warna-warni, ya kan? Semuanya ada di sini. Alhamdulillah dijadikan satu, bukan samain sama sholat, tapi kan kalau kayak sholat kita nyembah sama Allah, mau pejabat mau apa, aing kesarikan Allah, tapi ke sujud. Ya. Di sini bukan sama kayak sholat, tapi di sini warna-warni, kita yang kerjanya apa, kerja apa, datang ke sini semua jadi satu. Jadi apa yang memuji Nabi, yang di sini ada yang kerjanya ngegrab, ada yang kerjanya naon, hah?
kantin, ada yang kerjanya macul, ada yang kerja, tapi sampai sini semua sama, rata, ya, nggak ada yang ngebedain, sama semuanya berjalan Muhammad SAW. Kita ucapkan terima kasih kepada saya Burben, Yasin Wayana, dan juga ibu dan beliau. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, dan Allah memperbanyak orang-orang yang seperti beliau yang memfasilitasi daripada berjalannya majlis ta'lim apapun itu. Soalnya nyari orang-orang yang istiqomah susah, orang-orang yang bisa memfasilitasi seperti ini susah, nggak gampang ya. Kudu ada tekad yang gede. Ya, alhamdulillah di sini berjalan tiap minggu, tiap bulan, tahunan ayah, ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi sedikit daripada kita Faidul Mukhtarah. Sekarang cerita tentang al-alim alladzi la ya'mal bi ilmihi. Orang alim, orang yang mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkan dengan ilmunya itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhafu alaikum min dajjal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang lebih aku takutin dari selain dajjal. Ya. Gila fama huwa ya Rasulullah. Maka berkata Rasulullah, sahabat itu, siapa itu ya Rasulullah? Ulama usul. Yang aku takuti adalah ulama usul, ulama yang bejat, ya. Ulama yang bejat itu yang kita takutin, yang dia tahu ilmunya tapi tidak dipakai, ya. Itu yang aku takutin. Ulama yang dia sekarang banyak yang penting ajar weh, anu diomongkeun, yang penting keluar dari situ dia bisa makan, dia ada sebagian udah berharap amplop, ya, itu yang dia nggak bisa mempertanggungjawabkan daripada ilmunya. Dan sekarang banyak orang-orang yang nggak belajar pesantren tapi dia keluar tiba-tiba jadi ustad. Enggak, jadi ustad itu sebenarnya nggak mesti pesantren yang mungkin gitu, enggak, ada juga yang kalong, ya, yang kalong tapi emang belajar bener ada, nggak nyalain, cuman kan itu kan pilihan. Ente maunya gimana, mau agak bebas tapi belajar bener, apa emang pengen di pesantren, ya kan gitu. Ada orang belajar kalong jadi alim, ada belajar kalong lain muncul icing ya terus tiba-tiba waduh nih, enggak, dengan cara belajar, cari ustadz yang mana, belajar kitab sampai habis, paham, pelajarin, itu dia ngajarin, itu masih bisa. Nah kalau ditanya ada sandaran, tahu dari mana itu bisa baca kitab ini? Jangan belajar sama Ustadz Fulan, kan itu masih ada. Tapi banyak orang yang karena sekarang yang kata Rasulullah dulu, ya bah, untuk di akhir zaman, beruntung kalian yang pada waktu itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Al-an katsirul fuqaha wal qalilul khutaba, kata Rasulullah. Zamannya ada Nabi itu banyak orang-orang alim yang ngerti agama, terus sedikit orang-orang yang sering ceramah. Saya di zaman dan bakal datang nanti zaman yang mana katsirul khutaba wa qalilul khutaba fuqaha. Nanti satu zaman lain nanti lain lagi loba ya. Sekarang banyak pelawak tiba-tiba jadi ustad. Ya bukan ini ngelakopnya kan bahaya juga. Ya udah aja hitung-hitung undang buat ngelawak gitu aja. Jangan pakai ustadznya. Ya, sekarang pokoknya orang bisa ceramah sedikit ustad. Ya. Jadi Rasulullah SAW kata Rasulullah, aku ada yang lebih aku takutin daripada dajjal. Siapa? Yaitu ulama usul, ulama yang rusak. Ya. Galu maktub bi asal al-alim, ya. Galu, dan maka mereka berkata apa? Di zaman-zamannya dulu, maktub fi asa Musa annal alim idza lam ya'mal bi ilmi yakunu huwa wa iblis sawa. Kata para sahabat dahulu, zaman-zaman dahulu itu bilang, tertulis di
tongkat Nabi Musa itu katanya apa? Annal alim, sesungguhnya orang alim idza lam ya'mal bi ilmihi, apabila dia tidak beramal dengan ilmunya, yakunu huwa wa iblis sawa, dia sama iblis sama. Ya. Orang alim tapi nggak beramal dengan ilmunya, dia sama setara dengan iblis. Ya. Wal wali idza lam ya'dil bainan nas yakunu huwa wa fir'aun sawa. Dan juga hakim-hakim, ya, dia apa, kejaksaan negeri, pengadilan. Itu kalau dia nggak adil, ya, dia sama Fir'aun sama. Jadi setara dengan Fir'aun. Orang nggak, yang nggak adil dengan itunya. Zaman dulu di Tarim ada ceritanya, Tarim ada Godi bin Syahab. Jadi ada ketua majelis hakimnya itu di bagian sana itu bin Syahab, kalau saya kira bin Syahab. Beliau paling nggak bisa disokong, paling nggak mau orang Hadramaut yang baru. Ada pengusaha tajir, dia ngebayain si ketua hakim itu datang ke situ bawa apa gitu, bawa apa, beras berapa karung gitu, apa intinya makanan yang bagus, yang mahal zaman itu, dikirim 2 atau 3 karung, dikirim ke situ, hadiah biasa, nggak ada masalah. Dia datang silaturahim, ya Syekh, ini hadiah sedikit buat antum. Kata si Kodin, kata Majlis Tanel, si hakim ini, ada masalah, taruh di situ. Yang naruh dianya, anak buahnya, intinya ditujukan, tuh taruh situ. Setelah 2 tahun kemudian, yang ngasih itu punya masalah sama orang, dimajuin lah ke majelis hakim. Pas majuin majelis hakim, dia emang setelah itu dia suka ngasih apa, 2 hal yang ngasih, setiap ngasih suruh taruh situ. Ketika ditanya pas bagian D ini, dia bilang sama si hakim, ya hakim, tolong bantu saya, ini saya masalah begini, tolong menangin, ya kan, menangin. Kata si hakim, oh maaf, saya nggak bisa kayak begitu. Gimana sih, kalau gitu saya udah kasih hadiah begini nih, tuh masih ada, ambil aja. 2 tahun ditaruh begitu, itu nggak berubah. Yang situ taruh sampai sekarang nggak berubah, tuh ambil lagi. Jadi dia saking nggak bisa sokong, kata dia, saya nggak butuh. Itu yang situ kasih hadiah dulu, itu masih ada, belum berubah, ambil lagi. Jadi saking takutnya, ya. Karena katanya apa? Orang yang nggak adil itu sama Fir'aun sama. Dia Fir'aun, jadi kalau udah malah nggak adil, Fir'aun, ya. Wat tajir idza lam yunfiq amwalahu fima faradallahu alaihi wa lam yajma'a min hillin yakunu huwa wa qarun sawa. Dan tajir, orang yang bermuamalah, ya, tijarah, bermuamalah, ya, dia nggak menginfakkan daripada hartanya fima faradallahu alaihi, dengan apa-apa yang telah Allah tentukan, wajibkan atasnya. Kalau mau udah waktunya masuk keluar zakat, itu harus diinfakkan, harus dikeluarkan. Walam yajma'ha, dan juga dia itu tidak mengumpulkan min hillin yakunu huwa wa qarun sawa, tidak mengumpulkan duit tersebut, harta tersebut daripada cara yang halal, maka dia sama korun sama. Harta karun itu korun, maksud harta korun, ya, saking tajirnya. Jadi orang kalau udah terus nyarinya juga bukan dengan yang halal, maka dia itu sama korun. Kata ulama sebagian bilang apa? Orang kan ada yang suka bilang ini, nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal.
sebagian ulama bilang orang sampai bilang begitu itu wajib syahadat lagi, karena di situ termasuk orang yang musyrik, yang nggak percaya sama rezeki dari Allah. Ya, namanya orang mau cari rezeki yang halal, ente bergerak, insya Allah Allah kasih jalan. Ya, jangan gara-gara apa? Nyari susah, bukan nyari susah, intinya mau nggak gerak gitu aja, ya kan? Allah udah tentuin, makanya katanya kalau orang sampai bilang nyari apa namanya yang haram aja susah, apalagi yang halal, nah itu termasuk harus ucap syahadat lagi. Terus kadang-kadang maaf sedikit, kadang-kadang orang pas bagian lagi musik, lagi apa kasarnya bercanda orang, misalkan ini hadroh di antara musik, musik nyalain, tapi kadang-kadang orang suka ada yang nyepelin apa melencengin, musrik itu nggak boleh tuh. Termasuk orang kalau udah ngomong musrik itu harus bilang lagi syahadat. Ya. Wal fakir idza lam yasbir ala fakrihi yakun huwa wa qalbu sawa. Dan juga orang fakir dia nggak sabar atas kefakirannya, maka dia sama anjing sama. Ya. Ini bukan aneh ngomong, tapi di sini para sahabat yang bilang ditulis daripada tongkat Nabi Musa. Jadi orang fakir, orang yang nggak punya, dia nggak sabar atas kefakirannya, maka dia sama anjing sama. Di sini idza asi al-alim hattu maqamuhu min a'la illiyin ila asfali safilin. Orang alim kalau dia bermaksiat, ya Allah jatuhkan makomnya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ya. Jadi Allah menurunkan derajatnya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi alhamdulillah kita di sini diingatkan oleh majelis ta'lim, oleh saudara kita. Ya, ayo datang ke sini buat apa ya? Ingat Allah, ingat Rasulullah, ya, sholawat, ya kan? Bersyukur karena nggak semua orang senang, nggak semua orang bisa. Kadang-kadang pas kita tahu, oh nanti deh majelis yang nanti minggu depan. Kadang-kadang minggu depan nggak bisa. Kita datang aja ke sini 5 menit duduk ya bukan, jalan lagi nggak apa. Yang penting ada gitu loh. Kalaupun nanti memang ada majelis yang lain, hadir lagi. Ya. Mungkin itu cuma sedikit dari bagian, kurang lebihnya lagi mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.